Masih bersama saya Listia Widya, berikut kami sampaikan berita Mataram hari ini. Selidiki kasus perusakan fasilitas kantor Mapolda NTB, polisi menangkap 6 pengunjuk rasa, seorang diantaranya berstatus pelajar. Dua pria di Lombok Barat diringkus polisi karena diduga membunuh wisatawan asal Spanyol. Keduanya merupakan karyawan hotel milik korban. Pengelola wisata di Lombok Barat khawatir pemberlakuan travel warning berdampak pada kunjungan wisatawan. Produksi garam rakyat di Kabupaten Lombok Barat dilaporkan terus meningkat memasuki musim kemarau tahun ini. Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat stok garam pada panen pertengahan tahun ini meningkat 50% dari hasil panen tahun lalu. Sebelumnya, hasil panen garam hanya tembus 100 ton saja, tetapi kini naik menjadi 150 ton. Untuk membantu petani garam, Pemda mewajibkan ASN membeli garam lokal masing-masing 10 kg dengan harga Rp50.000 per bulannya. Tidak hanya itu, Pemda juga mewajibkan serapan garam lokal untuk kebutuhan perusahaan air minum daerah mencapai 125 ton setiap kali musim panen tiba. Kebijakan itu untuk menjaga stabilitas harga garam dan membantu petani agar tidak merugi. Pemasarnya sudah banyak dibutuhkan, terutama untuk PDAM. PDAM itu sangat butuh banyak untuk garam. Setiap bulan dia harus membutuhkan banyak garam. Sehingga saya selalu mengadakan uji garam di sini, selalu mengeluarkan uji garam di sini gitu. Kita produksi garam kita sekali panen ada di catatan saya kalau tidak salah sekitar berapa 400 ton. Ya itu sekali siklus. Dinas Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi garam lokal pada tahun ini naik hingga 80% dari sebelumnya 350 ton menjadi 600 ton. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan penyedia jasa transportasi di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan pembatasan zonasi angkutan wisatawan di kawasan wisata. Kebijakan ini menyebabkan pendapatan para sopir jasa wisata menurun lebih dari 50%. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan di tengah mahalnya harga pangan dan biaya servis kendaraan yang harus ditanggung para sopir. Untuk mempermudah koordinasi, para sopir angkutan wisata membentuk koperasi sebagai wadah untuk mendorong peningkatan ekonomi mereka. Para penyedia jasa berharap Pemda mengevaluasi pembatasan zonasi dan mengajak para sopir untuk bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik. Nah, selama ini kita, mohon maaf bukan sih kita seuzon atau ya, selama ini kita dibenturkan dengan adanya aplikator Grab. Karena selama ini anggota kami ini yang wilayahnya jadi Batu Layar Barat ini tidak bisa mengambil penumpang di wilayah kami di sini. Karena sudah diblok oleh Kota Sisenggigi. Tapi kami tidak mau bertentangan atau ada masalah bersama Kota Sisenggigi. Makanya kami bentuk suatu kepengurusan koperasi jasa transportasi berlayar khususnya yang ada di 5 desa. Merespon hal itu, Pemda meminta penyedia jasa wisata turut menjaga citra pariwisata. Dengan dikukuhkannya koperasi jasa transportasi Batu Layar Bersatu, harapannya bisa memberikan layanan transportasi tentunya untuk kawasan pariwisata Senggigi. Walaupun memang sebelum ini dikukuhkan, sebelum ini dibentuk sudah ada koperasi kayak kotasi. Harapan ke depan jangan sampai nanti ini justru menjadi saling rebut atau saling senggol di lapangan. Para penyedia jasa transportasi online diharapkan mampu membangun citra wisata Senggigi yang positif dengan menjaga kondusivitas daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Berwisata ke kawasan pantai atau pegunungan yang ramai mungkin sudah biasa. Kali ini kami mengajak Anda mendatangi sebuah pulau indah di bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, bernama Pulau Gili Gede. Berada di gugusan 4 pulau terluar, pulau seluas 308 hektar ini hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu sekitar 15 menit dari Pelabuhan Tawun Sekotong dengan biaya Rp15.000 per orang. Tiba di kawasan ini, Anda akan disuguhkan dengan hamparan pasir putih yang membalut pantai sepanjang puluhan kilometer sejauh mata memandang. Di sini, Anda akan merasa jauh dari kebisingan kota dan penggapnya polusi kendaraan yang menyesakkan dada, sehingga cocok sebagai tempat beristirahat dari rutinitas. Tak hanya menawarkan sensasi pantai yang tenang dan nyaman, pulau ini juga menyimpan panorama bawah laut yang tidak kalah dengan destinasi di wilayah Indonesia Timur seperti Bunaken. Bagi para penyuka panorama bawah laut, Anda juga pastinya akan terhibur dengan ragam biota laut yang lestari di pulau ini yang ramah menyapa Anda. Bagi Anda yang suka fotografi dan mengabadikan momen berwisata, kawasan Pelabuhan Marina Del Rey, tempat sandarnya kapal pesiar wisatawan di kawasan ini, juga sangat memukau dan disebut mirip dengan pelabuhan wisata di negeri Kanguru. Meski tidak ada penginapan berstandar mewah, namun Pulau Gili Gede tetap menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berwisata di surga kecil yang tersembunyi. We've sailed from Western Australia up here, and we like the protected water here, that the yacht is safe in this environment, and that the people are really nice here, and we can swim in the pool and have a drink next to the pool and come up and have a lovely meal here, and everyone looks after us very nicely. Datang ke sini, first impression saya Marina bagus banget. Harapan saya semoga pariwisata kita, Sekotong terutama, lebih maju lagi, lebih banyak dikenal lagi sama masyarakat lokal, bukan masyarakat lokal ya, masyarakat luar maupun lokal sering datang ke sini. Khususnya tingkat kunjungan di Gili Gede itu luar biasa. Hampir semua hotel-hotel itu penuh. Yang ada 2 kamar, 1 rumah dijadikan rumah tempat tinggal dan 1 rumah dijadikan homestay. Nah, ini salah satu indikasi yang sangat menggembirakan bagi daerah ini, khususnya bagi warga Gili Gede yang tahun ini bisa menikmati dampak-dampak positif dari industri pariwisata. Jika Anda bosan dengan destinasi ramai dan butuh suasana berbeda, maka surga tersembunyi di kawasan Sekotong ini layak Anda jadikan alternatif berlibur dengan keluarga. Hairul Amri dan Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Alicia Widya dan segenap kru SSJ pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.